Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warid Akbar Budiarto dengan NIM 124240033, Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Basis Data. Nah, pada tugas ini saya memilih tema konter sebagai tema saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rohmat Husaini selaku dosen mata kuliah Manajemen Basis Data, karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita menuju ke pembahasannya yang pertama. Nah, di sini ada latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, pada umumnya usaha konter beroperasi dengan skala kecil hingga menengah, dan kebanyakan pemilik usaha tersebut masih mengandalkan metode manual dalam mencatat transaksi, pengelolaan stok, serta pembayarannya. Hal ini dapat mengarah pada berbagai masalah yang dapat menghambat kelancaran operasional dan pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya. Di sini terbagi dalam beberapa tujuan. Yang pertama ada menyederhanakan proses pengelolaan data. Yang kedua ada mengurangi kendala pencatatan. Yang ketiga memudahkan pengambilan keputusan, dan yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, pada ERD ini kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud ERD. Nah, ERD itu merupakan alat untuk menggambarkan struktur data dari sistem atau aplikasi yang akan dibuat. Nah, ERD menggambarkan bagaimana entitas atau objek dalam sistem saling berhubungan dan apa saja data atau atribut yang terkait dengan masing-masing entitas tersebut. Nah, di sini contohnya entitas yang saya pergunakan itu atau nama lainnya tabel ya. Di sini ada tabel pemilik, ada tabel karyawan, pelanggan, produk, dan supplier. Nah, itu merupakan entitas pada tema saya, yaitu konter dalam pembuatan ERD. Nah, selanjutnya untuk membangun basis data yang sesuai dengan Entity Relationship Diagram atau ERD, kita akan memerlukan beberapa tabel utama yang saling berhubungan. Setiap tabel ini mewakili entitas yang akan terlibat dalam operasi, dan masing-masing tabel memiliki atribut yang spesifik. Oke, baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembuatan ERD. Nah, di sini terdiri dari beberapa langkah yang sudah saya ringkas. Yang pertama itu ada menyusun entitas, di mana entitas di sini ya yang tadi seperti tabel pemilik, karyawan, pelanggan, produk, dan supplier. Dan yang kedua ada menentukan atribut untuk setiap entitas. Di sini ada ID, ada nama, nomor telepon, alamat, email, dan lain-lain. Itu untuk atribut, jadi bebas ya. Yang ketiga ada menentukan relasi antar entitas. Relasi itu ibaratnya kata kerja ya, antara hubungan entitas yang satu dan entitas yang lain. Nah, contohnya kata kerjanya seperti membeli, bekerja, melayani, menyuplai, dan lain-lain. Nah, itu intinya itu sebuah kata kerja di mana relasi ini menghubungkan antara entitas dan entitas lainnya. Dan yang keempat adalah penyusunan ERD-nya. Nah, baik, itu mungkin kurang lebih dalam langkah-langkah dalam pembuatan ERD. Selanjutnya di sini ada ERD yang telah saya buat dengan tema konter. Nah, di sini ada yang namanya entitas dan ada yang namanya relasi. Nah, dan juga ada sebenarnya yang namanya itu atribut. Nah, entitas itu seperti ini yang bentuknya kotak, ini nih. Ini namanya entitas. Nah, sedangkan relasi itu yang ini. Nah, apa pengertian dari entitas dan relasi? Nah, entitas itu adalah objek atau konsep yang ada dalam sebuah dunia nyata yang memiliki data atau informasi yang disimpan dalam sebuah sistem. Nah, entitas sendiri bisa berupa sesuatu yang konkret atau sesuatu yang abstrak. Nah, di sini entitas yang saya gunakan dalam pembuatan ERD dalam tema konter yaitu ada pemilik, ada karyawan, ada pelanggan, produk, dan supplier. Nah, di mana dari entitas tersebut memiliki relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi itu adalah sesuatu hal yang menghubungkan antara satu entitas dan entitas lainnya. Nah, contohnya di sini, apa hubungan antara pemilik dan karyawan? Nah, dalam kata lain, apa relasinya? Nah, relasi di sini tuh teman-teman bisa mencari sendiri apa hubungannya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan relasi menggaji untuk relasi antara entitas pemilik dan entitas karyawan. Nah, di mana pemilik itu menggaji karyawan. Nah, itulah dinamakan dengan relasi. Selanjutnya juga karyawan dengan pelanggan. Nah,
Di sini relasi yang saya miliki yaitu melayani, di mana pelanggan dapat melayani, maksud saya karyawan dapat melayani pelanggan. Nah, selanjutnya relasi antara pelanggan dan produk. Nah, contohnya seperti ini, membeli, di mana pelanggan dapat membeli produk, dan selanjutnya juga relasi antara produk dan supplier. Di sini saya menggunakan relasi menyuplai, di mana supplier dapat menyuplai produk. Nah, selanjutnya juga di sini ada atribut. Nah, atribut itu yang ini teman-teman, yang bentuknya oval ya, kalau nggak salah oval. Nah, di mana atribut itu merupakan sebuah atribut yang ada dalam entitas. Misalkan di sini ada entitas pemilik, di mana pemilik memiliki atribut, yaitu ada nama, ada ID pemilik, nomor telepon, alamat email, dan ID karyawan. Nah, selanjutnya juga karyawan memiliki atribut, ada ID karyawan, nama, nomor telepon, alamat, dan email. Selanjutnya juga pelanggan di sini memiliki atribut, ya ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, di atribut juga itu ada yang namanya primary key. Apa itu primary key? Nah, primary key itu merupakan atribut kunci yang ada di setiap entitas. Nah, contohnya di sini entitas pemilik. Apa atribut kuncinya? Dengan kata lain, atribut kunci itu adalah sebuah kode atau penanda dalam sebuah entitas yang tidak dimiliki oleh entitas-entitas lainnya. Nah, misalkan di sini pemilik ya. Misalkan primary key-nya apa atau atribut kuncinya apa. Nah, di sini ada ID. Nah, seperti yang kita ketahui kan, ID itu tidak ada yang sama ya dengan pemilik lain. Nah, jadi ID pemilik ini merupakan primary key atau atribut kunci. Nah, begitu juga pada karyawan ada ID karyawan. Selanjutnya di entitas produk ada ID produk, dan seterusnya juga seperti supplier ada ID supplier. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kardinalitas. Nah, kardinalitas itu bisa berupa many, bisa berupa one to many, one to one, atau many to many. Nah, tergantung bagaimana mereka berelasi. Nah, contohnya di sini ada entitas pemilik dan karyawan, di mana relasinya yaitu menggaji ya. Nah, kita cek kardinalitasnya dengan cara seperti ini. Apakah satu pemilik dapat menggaji banyak karyawan? Iya. Nah, bisa kan? Berarti kardinalitasnya yaitu many. Bagaimana sebaliknya? Apakah satu karyawan dapat digaji banyak pemilik? Ya, jelas tidak, karena satu karyawan itu hanya dapat digaji oleh satu pemilik. Nah, jadi kardinalitas antara karyawan ke pemilik yaitu one, sedangkan pemilik ke karyawan yaitu many. Nah, jadi kardinalitasnya itu one to many. Selanjutnya ada karyawan ke pelanggan. Nah, kita cek kardinalitasnya. Nah, kardinalitasnya yaitu one to many, di mana satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Nah, jelas. Nah, tapi tidak dengan kebalikannya, karena satu pelanggan hanya dapat dilayani oleh satu karyawan. Nah, begitu juga yang lainnya antara pelanggan dan produk. Nah, kita cek kardinalitasnya. Apakah satu pelanggan dapat membeli banyak produk? Ya, jelas kan? Nah, begitupun kebalikannya. Satu produk bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Nah, ini merupakan kardinalitasnya itu many to many. Nah, ada syarat jika sebuah kardinalitas dalam ERD, jika many to many, itu relasinya akan berubah menjadi entitas asosiatif. Nah, relasi antara pelanggan dan produk, kita ketahui kan ini ada membeli. Nah, relasi membeli ini akan berubah menjadi entitas asosiatif. Nah, kita bisa lihat kan, relasi membeli ini beda dengan bentuk-bentuk relasi yang lainnya, di mana relasi yang lainnya itu berbentuk belah ketupat. Nah, sedangkan relasi membeli ini berbentuk belah ketupat di tengah, dan di luarnya ada kayak kotak-kotak itu. Nah, ini merupakan entitas asosiatif karena apa? Karena kardinalitas antara pelanggan dan produk itu many to many. Itu merupakan syarat dari pembuatan ERD. Jika ada kardinalitas yang many to many, maka relasi membeli itu akan berubah menjadi entitas asosiatif. Nah,
Selanjutnya ada syarat berikutnya, jika merupakan dia entitas asosiatif, nah kita menambahkan di sini atribut pada entitas asosiatif tersebut. Nah, selanjutnya kardinalitas antara produk dan supplier. Nah, di sini kita bisa lihat juga di mana entitas supplier dan produk ini kardinalitasnya yaitu many to many, karena satu supplier dapat menyuplai banyak produk, dan begitupun sebaliknya, banyak produk satu produk bisa disuplai banyak supplier. Nah, jadi relasi menyuplai akan berubah menjadi entitas asosiatif seperti relasi membeli tadi. Nah, di mana relasi ini akan berubah menjadi entitas asosiatif, di mana dia juga ditambahkan beberapa atribut. Nah, itu untuk penjelasan sebuah kardinalitas. Nah, baik, mungkin seperti itu penjelasan dari sebuah RD dari tema counter. Nah, selanjutnya di sini kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu RAT atau Relational Algebra Tree, atau biasa disebut juga relasi antar tabel. Nah, dalam sistem manajemen counter yang telah dibuat, tabel-tabel yang ada saling berhubungan dengan menggunakan relasi antar tabel atau RAT. Nah, relasi ini menggambarkan bagaimana entitas yang ada dalam sistem saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Nah, jika kita lihat tabel di atas, yang pertama antara tabel pemilik dan tabel karyawan. Nah, di situ kan ada yang keterhubungan mereka satu sama lain, yang pakai ini kayak garis ke bawah, di mana garis tersebut dari pemilik ke karyawan. Nah, itu merupakan keterhubungan antara kedua tabel tersebut, atau yang dinamakan dengan foreign key. Nah, foreign key itu adalah atribut atau kombinasi atribut dalam suatu tabel yang digunakan untuk membangun hubungan antara entitas lain. Nah, kita lihat terlebih dahulu foreign key, maksud saya primary key dari pemilik. Nah, primary key dari pemilik kan ada ID pemilik. Nah, untuk bagaimana bisa kedua entitas tersebut akan berinteraksi atau terhubung. Nah, kita kan mula-mula akan menghubungkan antara entitas pemilik dan karyawan. Bagaimana cara menghubungkannya? Di mana kita akan menambahkan foreign key. Nah, foreign key tadi yaitu atribut kombinasi. Nah, kita menambahkan foreign key ke dalam tabel karyawan. Bagaimana kita menambahkan ID pemilik ke tabel karyawan? Nah, dengan cara itu antara antara tabel pemilik dan tabel karyawan akan saling terhubung. Dengan kata lain, ID pemilik di tabel karyawan itu merupakan foreign key, bukan lagi primary key, karena primary key dalam tabel karyawan yaitu ID karyawan sendiri, sedangkan foreign key-nya yaitu ID pemilik. Begitupun juga selanjutnya antara pelanggan dan tabel pembelian. Nah, pembelian ini kan tadi entitas asosiatif. Nah, kita juga harus menambahkannya ke dalam tabel. Nah, untuk ID pelanggan itu merujuk pada ID pelanggan di entitas pembelian. Nah, itu merupakan foreign key dari tabel pembelian. Nah, hubungan antara pelanggan dan pembelian adalah satu pelanggan bisa melakukan banyak pembelian. Setiap pembelian bisa dilakukan oleh banyak pelanggan yang dipresentasikan oleh foreign key pelanggan dalam entitas tabel pembelian. Nah, selanjutnya juga di sini ada tabel pembelian dan tabel produk, di mana bagaimana keterhubungan antara mereka. Nah, foreign key-nya yaitu kode produk di tabel pembelian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tabel pembelian itu foreign key-nya ada dua, yang di mana pertama ID pembelian dan kode produk, karena antara pembelian dan produk itu merupakan one to many. Jadi untuk menghubungkannya kita dapat menambahkan kode produk di tabel pembelian. Nah, selanjutnya antara produk dan penyuplaian, di mana keterhubungan mereka itu kita menambahkan juga foreign key. Nah, foreign key-nya yaitu kode produk di tabel penyuplaian, dan begitupun juga keterhubungan antara penyuplaian dan supplier, di mana kita dapat menambahkan ID supplier ke tabel penyuplaian. Nah, mungkin itu penjelasan dari RAT.
Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada implementasi basis data. Dalam ini sebenarnya itu mengimplementasikannya ke perintah SQL. Nah, kita bisa lihat di sini kita menggunakan create database. Nah, yang pertama-tama itu kita ingin mendapatkan sebuah tabel. Nah, tabel keseluruhan, yaitu tabel counter. Nah, sesuai tema kita. Nah, untuk mendapatkan tabel tersebut kita dapat menggunakannya dengan cara berikut ini, yaitu create database counter titik koma. Nah, terus kita bisa use DB counter. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel-tabel entitas juga. Tabel-tabel seperti entitas karyawan, pemilik, pelanggan, produk, dan supplier. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Kita dapat mengimplementasikannya dengan cara berikut, yaitu create tabel pemilik, ID pemilik it not null primary key. Nah, kenapa ada tulisan it not null primary key? Nah, seperti yang kita ketahui kan ID pemilik itu merupakan primary key. Jadi kita mengimplementasikannya dengan cara tersebut, yaitu dengan menambahkan it not null primary key. Nah, kemudian ada nama, ada alamat, nomor telepon, email, dan kita bisa DSC pemilik untuk mendapatkan tabel tersebut, yaitu tabel pemilik. Nah, selanjutnya di sini ada tabel karyawan. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan tabel karyawan? Nah, sama caranya seperti tadi, di mana kita dapat menggunakan create tabel karyawan, ID karyawan it not null primary key, karena ID karyawan merupakan primary key. Nah, selanjutnya ada atributnya juga, yaitu nama, alamat, nomor telepon, email. Nah, kita bisa menggunakan create database untuk mendapatkan tabel dari pemilik, karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya DSC karyawan untuk mendapatkan tabel. Nah, sama seperti tadi, di sini juga kita dapat mendapatkan tabel produk dan tabel supplier. Nah, caranya itu sama. Nah, selanjutnya di sini, nah ini perintahnya dalam perintah SQL atau hasil query-nya dalam MySQL. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini bentuk aslinya ya teman-teman dalam perintah SQL, di mana kita dapat mendapatkan tabel pemilik, tabel karyawan, produk, supplier, dan pelanggan. Nah, di situ. Nah, jadi ini untuk hasil query-nya dalam perintah SQL. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya rancangan basis data. Nah, di mana rancangan basis data tersebut merupakan data dari sebuah tabel-tabel tadi. Nah, di mana di sini ada tabel pemilik. Nah, contoh datanya itu seperti ada nama-nama pemiliknya. Di sini ada yang bernama Jas, ada yang bernama Yis, dan lain-lain. Itu merupakan data dari pemilik. Begitupun juga karyawan, pelanggan. Nah, di sini juga ada produk dan tabel supplier, di mana masing-masing tabel tersebut memiliki data setidaknya 5, minimal 5 ya. Nah, di sini ada kodenya. Untuk produk itu ada kode produk, ada jenis, stok, brand, dan harga. Begitupun juga supplier, ada ID supplier, nama, nomor telepon, alamat, dan email. Nah, bagaimana dalam SQL-nya? Nah, untuk bentuk SQL-nya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi implementasikannya menggunakan insert into values. Nah, jadi jika kita ingin mengimplementasikannya ke dalam bentuk SQL, nah di sini rumusnya ada seperti ini. Insert into karyawan values. Nah, terus kita menuliskan data-data tersebut seperti yang ada di rancangan basis data tadi. Nah, di mana ada data-data pemilik. Nah, misalkan ada ID produk ya, terus ada namanya juga. Kita buat nama pemiliknya itu siapa, terus nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, dan emailnya apa. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan mendapatkan tabelnya. Nah, selanjutnya di sini ada keamanan basis data. Nah, keamanan basis data. Keamanan basis data adalah hal sangat penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Untuk itu, saat mengimplementasikan basis data, perlu diperhatikan beberapa lapisan keamanan untuk mencegah akses tidak sah, memastikan kerahasiaan data, dan melindungi data dari perubahan yang tidak sah.
Nah, yang selanjutnya ada komponen-komponen basis data. Nah, ada 3 pilar utama keamanan basis data. Yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality. Nah, yang kedua ada integritas, dan yang ketiga ada ketersediaan. Nah, itu merupakan keamanan basis data. Selanjutnya ada keamanan basis data pada perintah SQL atau pada aplikasi SQL. Nah, ancaman umum dalam aplikasi SQL itu yang pertama di sini ada SQL injection. Nah, teknik serangan di masa peretas menyuntikkan perintah SQL berbahaya ke dalam aplikasi untuk mengakses atau merusak data. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita dapat menggunakan cara ini untuk menghindari SQL injection atau SQL injection. Nah, yang pertama menggunakan parameterized queries atau prepared statements. Nah, yang kedua validasi input pengguna dengan ketat. Dan yang ketiga, hindari penggunaan query dinamis yang langsung memasukkan data penggunaan ke dalam query. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari tugas saya ini adalah keamanan basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan dan ketersediaan dalam suatu organisasi. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap basis data. Yang kedua, basis data rentan terhadap berbagai ancaman seperti akses tidak aksa, pencurian dan pengubahan data dan serangan malware. Yang ketiga, keamanan basis data melibatkan 3 pilar utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Yang keempat, berbagai teknik digunakan untuk melindungi basis data, termasuk kontrol akses, enkripsi data untuk melindungi data baik saat disimpan maupun dalam transmisi. Yang ketiga, audit dan monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan yang keempat, ada backup dan pemulihan data untuk mencegah kehilangan data. Nah, selanjutnya yang kelima ada keamanan aplikasi SQL. Nah, itu sangat penting ya teman-teman, terutama dalam mencegah serangan SQL injection menggunakan teknik query yang aman seperti prepared statements dan melakukan validasi input pengguna dapat mencegah eksploitasi. Dan yang terakhir ada tantangan dalam keamanan basis data. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada salah kata dalam presentasi ini mohon dimaafkan. Itu merupakan kesalahan alami dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen saya selaku dosen manajemen basis data, Bapak Rohmat Musa ini, karena telah memberikan saya materi yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat mungkin bagi lingkungan sekitar saya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.